Nah, kenapa harus sabar dan tahu penyebabnya? Karena banyak dari teman-teman ini yang mungkin ketika gejala sakitnya datang gitu ya, itu pengennya instan, pengennya langsung segera sembuh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel SMID Solution bersama dengan saya Alvin Haryanto, founder dari SMID Solution. Ya, di sini saya ingin membagi sedikit tips ya teman-teman terkait dengan kenapa media komunikasi kita ini menggunakan Telegram, channel Telegram lebih tepatnya ya. Karena kalau teman-teman sudah paham bahwasanya kalau menggunakan WhatsApp itu ada sedikit kelemahannya ya. Kenapa? Karena satu, anggotanya terbatas. Kemudian yang kedua, yang baru masuk, misalkan ada baru masuk, Anda akan terlewat atau ketinggalan materi-materi yang sebelumnya ya. Jadi misalkan saya sudah kirim 20 materi, misalkan 25 audio begitu, nanti Anda akan ketinggalan materi tersebut ya, karena baru masuk dan ketimpa materinya ya. Tapi kalau di Telegram sendiri seperti yang akan saya demokan kepada Anda, bisa dilihat di layar ya, bahwa ketika Anda masuk, Anda sudah bisa lihat materi seperti yang ada di layar saya ini ya. Kemudian Anda juga bisa scroll-scroll materi seperti yang sebelumnya ya. Ini ada tips untuk berpuasa seperti apa, kemudian apa yang harus dikonsumsi, kemudian apa saja yang harus dilakukan, dan yang pasti adalah saya sudah merekam beberapa audio ya, hampir 27 audio yang itu terstruktur one by one. Bagaimana Anda nanti yang pertama harus mengenali dulu ya diri Anda sendiri, sakit yang Anda diderita itu karena apa, sebab utamanya apa, sampai nanti treatment untuk bagaimana mengatasi hal tersebut. Di sini ada beberapa materi ya teman-teman yang bisa Anda langsung pelajari dan gratis. Ini ya, sudah ada beberapa materi yang sudah bisa Anda pelajari di sini langsung. Ya, di sini ya. Nah, mulai dari materi yang pertama, pengenalan dasar permasalahan lambung seperti apa, kemudian asam lambung itu bukan penyakit. Nah, ini ada faktor yang jarang diperhatikan oleh orang. Kemarin sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya bahwa ada satu faktor yang memang jadi penentu dan paling dominan mempengaruhi kesehatan Anda tapi jarang diperhatikan. Anda bisa langsung simak materinya di sini. Nyeri perut karena ini, GERD tidak perlu obat juga ya, asalkan tahu metodenya dengan tepat. Kemudian kenali sebab anxiety dan yang mempengaruhi asam lambung, GERD maupun MAH. Nah, kenapa harus sabar dan tahu penyebabnya? Karena banyak dari teman-teman ini yang mungkin ketika gejala sakitnya datang gitu ya, itu pengennya instan, pengennya langsung segera sembuh. Tapi pada kenyataannya ketika melakukan tindakan seperti itu justru malah semakin jauh dari kesembuhan. Karena apa? Ya nanti teman-teman bisa simak di sini ya. Kenapa harus sabar dan tahu penyebabnya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menikmati sakit atau menikmati sehat ya. Ada materi terkait dengan kenapa sih kita kok harus menikmati sehat gitu ya, nggak menikmati sakit. Tapi kalau mensyukuri sakit, ya itu harus. Tapi kalau menikmati sakit, itu jangan ya. Materinya di sini. Kemudian rahasia besar obat kimia. Yang teman-teman mungkin selama ini masih sering mengkonsumsi obat kimia, itu kenapa harus segera stop, harus segera berhenti ya. Saya detailkan di sini rahasia besarnya. Selain ada pengalaman pribadi dari keluarga saya sendiri, dari teman dan saudara saya sendiri terkait dengan obat kimia ini, efeknya terutama gitu ya. Ada juga apa itu konflik kebiasaan yang selama ini pasti menjadi dalam tanda kutip nih ya, pengganggu Anda untuk bisa fokus menuju ke kesehatan yang Anda harapkan. Itu ada namanya konflik kebiasaan. Kemudian kita mulai masuk ke materinya, yaitu pikiran sadar, pikiran bawah sadar itu seperti apa. Kemudian bagaimana cara untuk menuju ke goal atau kesehatan yang Anda harapkan. Itu ada 3R namanya, yaitu reason, kemudian replace, dan result. Teman-teman bisa pelajari materinya. Dan kita ada sedikit materi refreshing ya. Ini belajar dari orang gila. Kenapa? Karena seperti yang Anda tahu bahwa sebenarnya orang gila, pola hidup, pola makannya sangat-sangat tidak sehat. Tapi pertanyaannya, kenapa secara fisik mereka masih sehat? Betul ya, teman-teman sering lihat ya orang gila ya. Mereka nggak sakit, mereka makan di tempat sampah, it's okay aja. Mereka hidup, tidur di pinggir jalan, nggak pakai kemul, nggak pakai selimut, digigitin nyamuk, it's okay aja, dan sekarang masih sehat-sehat aja. Nah, kita akan lebih detailkan di sini. Kemudian kita mulai masuk ke materi intinya, yaitu metode shifting mindset, di mana metode ini adalah sebuah metode yang akan membantu Anda mengatasi masalah sakit yang Anda rasakan.
metode ini sebetulnya berfungsi untuk berbagai macam penyakit maupun berbagai macam masalah ya, untuk menemukan solusinya. Tapi saya di sini akan spesifik membahas tentang bagaimana mengatasi masalah MA, GERD, luka lambung hingga anxiety yang Anda rasakan. Kemudian ada juga pantangan asam lambung, apa saja yang tidak boleh dimakan gitu ya. Tapi mungkin ada yang bingung juga, Mas, asam lambung makanannya diatur bener-bener, kita nggak boleh makan sembarangan gitu ya. Sampai bingung Mas, sampai stres sendiri, sampai parno gitu ya, mau makan apa-apa jadi bingung. Nah, bagaimana tips untuk mengatasi hal tersebut? Insya Allah besok saya akan sampaikan kepada teman-teman. Kata kuncinya adalah saya mencoba menganalogikan hal tersebut dengan yang namanya asam meter atau asam lambung meter ya. Jadi kalau ada pengukur suhu tubuh itu termometer, pengukur apapun yang namanya pakai meter gitu ya, ini kita akan coba bermain dengan yang namanya asam lambung meter. Bagaimana nanti akan saya jelaskan di video yang berikutnya. Kemudian ada formula 1, formula 2, formula 3, kemudian formula 4, formula kelima, sampai ada self talk juga, bahwa self talk ini adalah kunci kesembuhan Anda. Jadi kalau Anda bisa memperbaiki self talk Anda, nggak lama kok, 1-2 minggu Anda pasti sudah bisa merasakan perkembangan yang sangat-sangat positif. Saya berani berkata demikian karena sudah banyak sekali yang mempraktekkan hal tersebut. Banyak sekali yang merubah self talk mereka menjadi self talk yang positif, meremove shifting brake atau sesuatu yang membuat mereka berpikir tidak bagus, dan akhirnya mereka bisa merasakan progresnya dengan luar biasa. Ada materi juga terkait dengan kok takut mati gitu ya. Jadi kalau selama ini teman-teman merasa aduh rasa-rasanya kok apa ya, mau mati aja gitu ya. Nah, bagaimana di materi kali ini nanti teman-teman bisa untuk memahami bahwa takut mati ini bukan dijadikan sebuah ketakutan, bukan dijadikan sebuah bukan dijadikan sebuah apa ya, hal untuk menurunkan mental Anda, tapi justru kita balik, bahwa takut mati ini kita jadikan sebagai self motivation atau motivasi dari diri Anda sendiri untuk bisa segera sehat ya. Karena apa? Karena kalau Anda sekarang meninggal dunia atau mati, memang sudah siap ya, kan belum juga. Kemudian masih banyak hal yang harus Anda lakukan juga. Nah, itu nanti kita akan coba shifting bagaimana kalau selama ini ada takut mati itu jadi sesuatu yang negatif, tapi takut mati menjadi sesuatu yang lebih positif lagi. Materinya ada di sini ya. Sampai yang yang ke-27 ada materi yang terakhir, yaitu terkait dengan pola pikir. Bahwasanya pola pikir kita ini adalah tolak ukur kesehatan kita yang sebenarnya. Karena yang di sini ini nanti akan mempengaruhi seluruh tubuh kita ya. Percaya atau tidak, tapi mau faktanya berkata demikian. Ketika teman-teman sekarang masih berpikir bahwa teman-teman sakit tidak bisa sembuh, masih menikmati sakitnya seperti itu, pasti kondisinya sekarang masih sakit dan belum sehat. Tapi bagi teman-teman yang sudah merasakan kesehatan atau mulai merasakan perkembangan yang positif gitu ya, saya yakin 100% bahwa apa yang dipikirkan mereka adalah tentang sembuh, sehat, apa yang harus mereka lakukan setelah sehat, apa yang harus mereka lakukan setelah sembuh, mereka mau ngapain. Pola pikirnya seperti itu. Nah, salah satu kuncinya adalah kita nanti akan mempraktekkan salah satu materi dari yang namanya Tombo Ati ya. Jadi kalau teman-teman sering dengar, dulu Wali Songo pernah menyampaikan sebuah pesan yang sangat bernilai banget gitu ya, untuk memandu kehidupan kita ini, bahwa ketika kita ada permasalahan apapun itu gitu ya, terutama permasalahan pola pikir yang erat kaitannya dengan penyakit hati, itu ada obatnya gitu, dinamakan Tombo Ati. Ada 5, cukup kita lakukan satu saja dengan rutin, dengan konsisten, itu sudah cukup. Nah, bagaimana keseluruhan metode ini nanti akan bekerja dan dapat membantu Anda, silakan saja langsung klik link di bawah, join Telegram dari SMID Solution ya. Karena materi ini hanya bisa Anda akses ketika nanti masuk di channel Telegram SMID Solution. Kemudian di situ juga ada channel grupnya. Jadi kalau teman-teman mau coba diskusi, tanya jawab di situ dari materi-materi yang sering saya sampaikan, bisa nanti untuk chat di grupnya. Jadi di bawah materinya nanti ada tombol komen, nanti bisa komen di situ ya. Selain nanti saya juga akan terus memberikan materi di Facebook, kemudian di Instagram, maupun juga di YouTube channel SMID Solution. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan harapan saya adalah Anda bisa segera untuk mengatasi permasalahan sakit yang Anda alami sekarang ya. Karena kan gak enak ya kalau sakit terus ya, banyak yang harus dilakukan, banyak orang yang mungkin bergantung atau menggantungkan kehidupannya kepada Anda, tapi justru Anda malah merepotkan mereka, kan gak enak banget gitu ya. Oke,
Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Jika merasa mendapatkan manfaat dari video yang saya share ini, silakan di-share juga ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe juga apabila mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa membantu Anda menuju ke kesehatan yang Anda harapkan. Agar ke depan nanti juga tidak ketinggalan materi-materi dari saya, step by stepnya bagaimana untuk bisa mengatasi mah tukak lambung yang Anda rasakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu.